Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa diberikan semangat di dalam belajar maupun berorganisasi. Mari teman-teman sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini saya mencoba merangkumkan ulang dari hasil kita berdiskusi beberapa waktu lalu, di mana kita berdiskusi tentang training penganggaran kita, atau bahasa yang saya gunakan adalah penyusunan anggaran dan laporannya untuk Ormawa di STI Bank BPD Jateng. Bersama saya Taufik Andristiono. Oke, itu tadi skapur sirihnya. Yang jelas waktu itu sudah disampaikan. Kita lanjut aja kepada pembahasan inti atau pembahasan utama. Sadar tidak sadar, kita sudah sangat erat hubungannya dengan anggaran, budget maupun penganggaran, budgeting. Nah, bahasanya saya itu adalah anggaran itu dari mana dapatnya dan penganggaran itu kemana akan direalisasikan. Contoh yang sangat-sangat sederhana, kita dapat uang saku dari orang tua kita. Dapat uang saku misalkan seminggu 100.000, misalkan. Berarti anggaran kita adalah 100.000 di dalam sepekan ataupun seminggu. Mau kita gunakan untuk apa? Nah, baru itu nanti kita mulai menganggarkan. Oh, untuk BBM 20.000 misalkan. Oh, untuk konsumsi makanan 60.000 misalkan, 80.000. Yang 20.000 lagi untuk ATK. Ataupun ya alat tulis lah, barangkali seperti itu. Ini hanya contoh yang saya bikin sangat-sangat sederhana. Nah, bagaimana implikasi ataupun pengaplikasiannya di dalam Ormawa? Tentunya dalam Ormawa baik BEM, DPM, HMJ, Hima, UKM ataupun departemen mendapatkan kucuran dana, bisa dikatakan kucuran dana dari institusi. Berapa? Oh, bisa jadi beda-beda. Tidak perlu saling iri, tidak perlu saling lihat sana sini, karena itu biasanya berdasarkan kebutuhan. Ya, barangkali UKM A dengan UKM B berbeda, ya tidak apa-apa. Yang penting bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, misalkan tadi sudah saya katakan, anggaran dari institusi anggap saja 5 juta dalam satu kepengurusan. Lalu kita susun anggarannya 5 juta yaitu dari institusi. Makanya dari mana dapatnya dan kemana pengalokasiannya. Alokasinya untuk apa? Oh, untuk proker rutin misalkan. Oh, untuk proker non rutin misalkan. Walaupun sebenarnya rutin dan non rutin pasti ada perbedaan. Rutin setiap bulan dapat mungkin 300, 500 dan lain sebagainya. Kalau non rutin biasanya memang besar, tapi dalam setahun mungkin hanya 2 kali, 3 kali atau sekian kali saja. Tapi kalau rutin setiap bulanan. Lah, misalkan saya anggap contoh proker rutin 500.000. Anggarannya adalah 500.000. Pengalokasiannya mau kemana aja? Oh, misalkan yang butuh namanya sewa lapangan, itu jelas mutlak pengeluaran tetap, tidak bisa diegohke. Oh, bayar pelatih misalkan, itu juga tidak bisa diegohke. Yaudah, mau latihan mau tidak latihan ya tetap bakal bayar sewa lapangan, pelatih misalkan. Apa yang bisa diegohke? Misalkan contohnya konsumsi. Oh, pertemuan ini konsumsi kita beli AMDK 1 dus. Ternyata masih ada sisa. Bisa untuk pertemuan selanjutnya dan lain sebagainya.
Pokoknya pada prinsipnya adalah anggaran itu dari mana dapatnya dan penganggaran kemana akan dialokasikan. Oke, ini coba kepada definisi. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang secara umum dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Ini ada beberapa poin. Yang pertama jelas rencana tertulis mengenai kegiatan. Jadi teman-teman dalam membuat anggaran itu harus ditulis. Jangan sampai hanya di awang-awang saja. Kenapa? Manusia itu sering lupa, manusia itu sering lalai, dan lain sebagainya. Maka ditulis. Dan dalam menulis pun tentunya sudah ada rembukan dulu. Entah rapat, entah musyawarah, ataupun apalah bahasanya dengan anggota yang lain. Dengan anggota bahkan mungkin ketua. Nah, rencana tertulis itu dicantumkan. Misalkan contoh, bulan Ramadan besok, bulan Ramadan ingin mengadakan buka bersama misalkan ya, ataupun bakti sosial. Tulis, Ramadan kebetulan tahun ini jatuh di bulan April kurang lebihnya. Ramadan ataupun bulan April, bakti sosial dan buka bersama. Berapa? Oh, misalkan 2 juta, misalkan. Oh, nanti pas Disnatalis di bulan Juni ingin mengadakan bakti sosial juga. Berapa? Ditulis. Terus selanjutnya adalah dinyatakan dalam satuan mata uang. Nah, karena kita di Indonesia, maka gunakan saja rupiah. Lalu untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu tertentu ini bisa jadi tadi. Apakah bulanan? Kalau bulanan berarti jelas 1 bulan, 1 periode bulan, entah berapa harinya tergantung bulannya. Lalu kalau yang non rutin biasanya hanya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Oh, ingin mengadakan training penganggaran. Training penganggaran cuma 1 hari. Nah, dan lain sebagainya. Adapun penganggaran budgeting merupakan proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dalam merealisasikan kegiatan-kegiatannya. Nah, setelah kita sudah ada anggarannya, anggaran 2 juta. Kita baru susun anggaran tersebut bagaimana caranya agar kegiatan kita bisa berjalan, bisa terrealisasi. 2 juta. Barangkali dari acara nanti 500.000, barangkali nanti dikonsumsi 300.000, barangkali nanti di humas, kesekretariatan, terus apalagi ya, publikasi dan lain sebagainya. Itu dipos-poskan. Bisa jadi nanti dalam kesekretariatan ada plakat, ada sertifikat, ada biaya pengiriman, ada ini dan itu, bisa jadi terpecah lagi. Pokoknya bagaimana caranya angka tersebut dirinci untuk masing-masing pos. Oke. Selanjutnya, siklus organisasi secara umum. Ini dari yang saya alami juga ya. Yang pertama kegiatan. Dalam organisasi pasti memiliki yang namanya kegiatan. Rutin, non-rutin, ataupun apalah istilahnya, pasti memiliki. Nah, dalam kegiatan kita melihat kepada tujuan dan sasarannya. Kegiatan training penganggaran. Tujuannya tentunya bagi peserta itu akan memperoleh ilmu-ilmu seputar penganggaran sehingga benar di dalam menyusun dan benar di dalam melaporkan, misalkan seperti itu. Sasarannya siapa? Karena ini training Ormawa internal, maka ya BEM, DPM, himpunan, UKM, ataupun departemen. Mahasiswa umum ya boleh-boleh saja, karena bisa jadi mereka kelak menjadi panitia.
Tidak mungkin kan panitia istilahnya lo lagi. Nah, makanya kita mencoba menggandeng yang lain. Lalu setelah kita menentukan kegiatan, kita harus menyiapkan anggaran. Karena memang mayoritas kegiatan harus disokong dengan anggaran. Walaupun ada kegiatan yang tanpa anggaran juga bisa berjalan, ada. Tapi mayoritas kegiatan-kegiatan membutuhkan anggaran. Dalam anggaran harus realistis dan harus luas. Bagaimana maksudnya? Misalkan tahun kemarin masih kondisi pandemi ya, anggarannya 100.000 misalkan. Tahun ini kita sudah melakukan evaluasi, melakukan kajian-kajian sehingga tahun ini ya kita naikkan sedikit lah dari 100.000 menjadi 120 misalkan. Boleh saja. Kenapa ya? Karena mungkin adanya kenaikan barang, adanya perubahan harga ini dan itu dan lain sebagainya. Apalagi saat ini kita tidak selalu harus survei, tapi kita langsung bisa survei ke tempat ya maksudnya. Tapi kita bisa aja googling misalkan plakat. Harganya kurang range 50 sampai 100. Maka kita buat ya 70 lah pantasnya misalkan seperti itu. Lalu pelaksanaan. Ketika anggaran itu sudah mulai disusun, sudah mulai disiapkan, dipos-poskan, lalu kepada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini tentunya harapannya adalah sesuai dengan yang direncanakan. Realisasinya bagaimana? Ya bisa jadi sesuai 100% ataupun mungkin ya sekian persen. Yang penting tidak terlalu melenceng daripada perencanaan. Suksesnya acara itu jangan selalu dimutlakan dengan banyaknya peserta ataupun ramainya peserta. Tidak harus selalu itu. Bagaimana dampak ataupun kebermanfaatan dari acara tersebut. Contoh ini misalkan ya, training anggaran ini. Kita sudah melakukan di bulan Januari. Nah, nanti laporannya bagaimana? Ketika sudah sesuai dengan yang diajarkan, ya berarti potensi besarnya sukses. Tapi kalau masih ada yang salah, nah berarti belum 100% sukses. Bisa dikatakan seperti itu. Maka dari itu, dalam satu periode ini harapannya selalu belajar aja. Walaupun di awal salah, diperbaiki harapannya nanti kemudian waktu sudah benar. Dan selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban. Setelah kita melakukan kegiatan tentunya wajib dong melaporkan tanggung jawabnya. Institusi minta dong 5 juta dari saya buat apa aja, mana laporannya, mana buktinya, mana dokumentasinya. Nah, maka buatlah sesuai dengan realisasinya. Bukan sesuai dengan perencanaannya, tapi sesuai dengan realisasinya. Direncana 500.000, realisasi 400.000. Iya, laporkan 400.000. Rencana 600.000, realisasi 700.000. Iya, laporkan 700.000 dan seterusnya. Nah, anggaran sendiri ada dua, anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Seperti tadi yang sudah saya katakan, anggaran tetap itu ya mau dipakai, mau nggak dipakai ya bakal keluar seperti itu. Contohnya apa? Misalkan fee pelatih taekwondo misalkan sebulan 300.000. Teman-teman taekwondo mau latihan 1 kali, 2 kali, 5 kali ya tetap 300.000. Futsal, sewa lapangan misalkan sebulan 300.000, mau dipakai sebulan full, mau dipakai 2 kali, 3 kali ya tetap 300.000 bakal keluar. Nah, itu contohnya. Terus anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ini bisa jadi keluar di waktu tersebut dan bisa jadi tidak keluar di waktu tersebut. Misalkan tadi konsumsi. Atau mungkin lagi parkir misalkan. Parkir dianggarkan. Ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Parkir kan kita kalau datang aja baru bayar parkir. Kalau enggak ya enggak.
Lalu eh, obat-obatan misalkan ya, jaga-jaga ketika futsal, bawa balsem dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang anggaran fleksibel. Pada prinsipnya tidak selalu keluar dan mungkin bisa diotak-atik untuk menyesuaikan. Oke, lalu tahapan demi tahapan mulai dari persiapan. Mau ngapain aja sih selama satu periode ini? Mau dibawa kemana sih organisasi yang kau pegang itu? Disiapkan baik-baik, tentunya dirembuk dengan anggota-anggotanya. Seluruhnya diajak untuk rembukan. Lalu penyusunan. Tentunya ini melibatkan seluruh anggota. Lalu menyusun ini ya baik kegiatan ataupun anggarannya. Misalkan di Rohis mengadakan pekan ta'aruf di bulan September misalkan 5 juta. Nanti di bulan November Islamic Festival 7 juta misalkan dan lain sebagainya. Terus tahapan pengajuan ke institusi. Nah, setelah teman-teman sudah menyiapkan bahannya, baik kegiatannya, anggarannya, teman-teman ajukan ke institusi. Bisa jadi di ACC 100%, bisa jadi ada perubahan-perubahan. Ini ketinggian ini kurang tinggi dan lain sebagainya. Ya, yang penting teman-teman siapkan aja bahannya sehingga ketika ditanya, teman-teman bisa menguatkan dengan argumen teman-teman. Nah, tentunya yang ke institusi tidak selalu semuanya, bisa jadi hanya ketua bendahara misalkan ataupun anggota yang ditunjuk. Lalu implementasi yaitu adalah pelaksanaan kegiatan setelah sudah di ACC baru nanti dilakukan. Nah, dalam pengimplementasian biasanya memang butuh yang namanya persiapan. Entah itu penyusunan proposal, entah itu pembentukan panitia, entah itu pengajuan ke institusi dan lain sebagainya. Dalam hal ini teman-teman sesuaikan saja dengan ketentuan yang berlaku. Misalkan dari BEM, pengajuan proposal 1 bulan sebelum acara. Maka kalau acaranya 15 Maret, ya 15 Februari teman-teman sudah harus menyerahkan ke BEM. Nah, persiapannya tentunya ya sebelum 15 Februari. Apakah seminggu, 2 minggu, sebulan ya disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Lalu evaluasi dan pertanggungjawaban. Lah, setiap acara selesai maka harus dievaluasi. Bagaimana nih kira-kira kita sudah berencana seperti ini, kok realisasinya seperti ini? Yang sudah tepat ya dipertahankan, yang belum tepat dicari. Tahu kenapa kok seperti itu? Wah, kita kemarin mengestimasi peserta 100. Ternyata peserta cuma 60. Kenapa kok seperti ini? Bisa jadi publikasinya terlalu mepet. Bisa jadi harganya terlalu tinggi. Mungkin temanya kurang menarik. Mungkin dan mungkin. Itu dievaluasi saja. Yang jelas pesan saya dalam mengevaluasi, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Seringkali kita menyalahkan, itu loh si fulan itu begini dan begitu. Makanya kita harapkan ketika rapat itu masalah-masalah bisa teratasi. Sehingga meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Fungsi anggaran perencanaan jelas, kita anggaran 1 juta mau diapakan itu sudah kita rencanakan. Lalu koordinasi antar elemen, 1 juta untuk misalkan sekretariatan 400, konsumsi 300, acara 300 misalkan ya, saya bikin yang mudah saja. Nah itu nanti antar elemen bisa saling koordinasi. Bisa jadi mungkin saling membantu. Ternyata kesekretariatan hanya butuh 350, sedangkan acara kurang 50. Dibantu itu juga
enggak jadi masalah. Lalu untuk motivasi, biasanya memang kegiatan yang ada anggarannya, motivasinya lebih tinggi. Karena apa? Karena saya yakin teman-teman pasti membutuhkan anggaran di dalam setiap agenda-agendanya. Lalu pengendalian ini misalkan kita menganggarkan ATK 50.000 untuk kertas. Harganya ada yang 40, ada yang 60. Ya udah teman-teman ambil yang 50 pas misalkan. Tapi ternyata di sisi lain ada yang sesuatu yang kurang. Sehingga yaudahlah kertas saya ambil yang 40.000 aja, sehingga 10.000 ini bisa saya tutupkan untuk beli materai misalkan, karena teman-teman belum menganggarkan materai. Kalau saya buat 50.000 untuk kertas semua enggak dapat materai, yaudah ini kertas ada 40.000 ya enggak apa-apa. Pokoknya pada prinsipnya jangan sampai terlalu melebihi anggaran. Upayakan malah yang di bawah anggaran ataupun ya paslah dengan anggaran itu. Tujuannya adalah untuk menyatakan sasaran organisasi secara jelas dan formal. Sasarannya menambah nilai ini, membuat pemahaman tentang ini, begini, dan begitu. Lalu untuk mengkomunikasikan kepada institusi agar anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Dalam institusi memang mungkin teman-teman hanya menyediakan proposal ya. Kalau memang bisa ketemu lebih enak, karena ngobrol biasanya lebih luas daripada sekedar tulisan. Maka dari itu upayakan buatlah tulisan yang bisa menggambarkan keinginan ataupun harapan teman-teman. Untuk menginfokan rencana keuangan secara rinci mengenai kegiatan tersebut. Ya, keuangannya dirinci tadi, untuk acara ada ini itunya dirinci. Lalu untuk mengkoordinasikan dengan sumber daya yang ada. Dalam hal ini teman-teman tidak harus beli, mungkin teman-teman bisa pinjam, bisa sewa, itu kan juga bisa menghemat. Lalu juga untuk pijakan langkah tentunya teman-teman dalam menyusun anggaran, langkahnya seperti ini, begini, dan begitu. Kalender anggaran ini hanya saran aja ya, jadi teman-teman buat kalender, cetaklah atau belilah. Di kalender itu ditulisi misalkan, bulan ini ada kegiatan A, B, C. Hari ini tanggal ini anggarannya berapa, terus siapa yang bertanggung jawab, dan target pencapaian. Target pencapaian ini bisa per divisi, bisa per program ya, bergantung dari struktur organisasi teman-teman. Tahap LPJ ataupun penyusunan laporan pertanggungjawaban, yang pertama disiplin, urut, cermat, dan hemat. Disiplin ini tentunya kalau sudah ditetapkan 1 bulan setelah acara misalkan, ya upayakan 1 bulan sudah selesai. Lalu juga kita harus kronologis, yaitu sesuai dengan waktunya. Misalkan ini tanggal 4 beli, tanggal 5 beli, tanggal 10 beli, ya notanya disesuaikan aja. Dan juga dilihat dari per divisi ataupun per programnya. Divisi kesekretariatan, maka ya tentang kesekretariatan dikumpulkan semua. Terus cermat, jelas ini berkaitan dengan angka ya tentunya. Jangan sampai misalkan habisnya 451.500, tertulisnya jadi 415.500. Angkanya kebalik lah atau angkanya salah. Beberapa kali saya masih menemukan hal-hal seperti ini. Maka teman-teman harus cermat. Lalu juga harus hemat. Hemat itu gimana? Misalkan dalam satu kertas tidak harus 1 nota.
Bisa jadi 3 nota, 4 nota. Yang penting adalah jangan sampai tindih-tindihan ataupun ditekuk, jangan. Nanti saya beri contohnya ya. Jadi pokoknya dalam satu kertas itu ditempel beberapa nota boleh, yang penting tidak tertekuk dan tidak tindih-tindihan. Lalu sandingkan antara anggaran dengan realisasi. Misalkan ya tadi, kertas anggarannya 50.000, realisasi 50.000. Oke. Kertas 50.000, realisasi 40.000. Boleh. Kertas 50.000, realisasi 60.000. Loh, kenapa yang 60? Jangan mentang-mentang, wah, ini yang bermerek, Pak. Ya, jangan selalu seperti itu ya. Yang penting anggaran itu untuk mengendalikan kita intinya. Lalu urutkan bukti, kwitansi atau nota per divisi sesuai dengan urutan tanggal. Tadi misalkan di acara ada pembelian plakat, ada cetak proposal, ada apa lagi ya? Fee pembicara misalkan. Nah, itu diurutkan saja. Oh, yang lebih urut beli plakat dulu, baru nanti fee pembicara dan lain sebagainya, diurutkan saja sesuai tanggal. Lalu beri kode pada bukti dan lembar realisasi. Misalkan A itu adalah kesekretariatan, B itu adalah acara, C adalah konsumsi. Sehingga acara urutkan saja, B1 beli plakat, B2 fee pembicara, B3 apalagi ya, sewa Zoom misalkan, dan lain sebagainya. Jika bukti berpotensi tintanya hilang, luntur, tulis atau tebalkan. Nah, barangkali teman-teman pernah dapat nota kwitansi yang memang tintanya tipis, ya tebalkan aja enggak apa-apa. Tapi jangan sampai menutupi aslinya. Tulislah di tempat yang kosong. Misalkan beli bensin 20.000, notanya tipis banget. Tulis aja di sampingnya yang kosong 20.000. Nah, ini contoh ya. Contoh kesekretariatan, kodenya misalkan A. Anggaran sewa Zoom 50.000, realisasi 50.000. Anggap saja ini kodenya A ya. A1, karena kesekretariatan itu A misalkan. Kode A1 50.000, sama sesuai. Terus ATK 200.000, anggarannya ternyata realisasi 150.000. Tulis A2 misalkan ya. Lalu ternyata kita lupa tidak menganggarkan stempel. Sehingga ya sini kosong, anggarannya kosong karena kita tidak menganggarkan. Ternyata ada realisasi, beli stempel, buat stempel 25.000. Ya boleh-boleh saja. Barangkali ada sesuatu yang dianggarkan tapi tidak terrealisasi. Maka tulis saja seperti ini. Tulis A3. Nah, ternyata nih biaya pos kita menganggarkan 50.000, tapi kita tidak perlu memposkan, kita hanya meng-email misalkan, maka realisasi 0. Ya kodenya kosong karena kode ini bergantung dari realisasinya. Lalu konsumsi misalkan karena ini kesekretariatan sudah A, konsumsi maka B. AMDK, anggaran realisasi. Oh iya, alangkah baiknya sini ditambah lagi selisih ya, barangkali ada selisih. Cuman ini kelupaan, mohon maaf. Tambah aja teman-teman selisih gitu misalkan. Lalu ada snack, anggaran 700, realisasi 100.000. Nah, ini kan juga biayanya lebih bengkak daripada anggaran, maka bisa ditutupi oleh kesekretariatan. Dan seterusnya. Ada humas, ada acara, ada ini dan itu. Disesuaikan saja. Nah, ini contoh yang tadi saya maksud. Misalkan kesekretariatan, bukti Zoom, notanya segini ya misalkan. Tulis A1 ya, ini contoh A1 karena kesekretariatan itu A. Lalu yang kedua, nota tentang ATK. Kan tentunya ada perinciannya.
ada kertas, ada lem, ada pulpen, ada materai dan lain sebagainya. Di total, tentunya yang mentotal ya pihak toko ya. Mohon maaf. Oke. Sini berarti A2. Lalu misalkan tadi stempel A3. Karena kebetulan kan sekretariatan hanya ada 3. Contohnya ini ya. Contoh aja ini. Contoh yang sangat sederhana. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan sampai nota zoomnya, wah ini ditekuk. Lalu yang ini dipindah ke sini. Jangan. Yang penting jangan ditekuk, boleh seperti ini, dan jangan saling tumpuk-menumpuk. Bisa jadi posisinya potret seperti ini, bisa jadi landscape seperti ini. Ya boleh, disesuaikan aja. Tapi alangkah baiknya tetap dari awal sampai akhir upayakan formatnya sama, upayakannya. Lalu ini misalkan konsumsi. Ternyata notanya kecil-kecil sehingga bisa disandingkan. Ya sandingkan aja sehingga bawahnya masih bisa untuk ditambahi. Lah, Pak, gimana kalau konsumsi tak taruh sini? Ya jangan. Terus konsumsi biar tetap dikonsumsi, kesekretariatan tetap di kesekretariatan. Ya. Biar lebih enak dalam mengkoreksi. Urutkan per divisi, per tanggal, rapi dan hematlah kertas. Urutkan per divisi. Divisi A kesekretariatan, divisi B konsumsi, divisi C acara, divisi D humas dan lain sebagainya. Per tanggal, dilihat tanggalnya. Tapi kalau ternyata notanya besar ya disendirikan. A1, A2, A3 di lembar selanjutnya misalkan baru A4 di sini. Ya boleh-boleh saja. Yang penting jangan saling tindihan dan jangan saling ditekuk. Ya, terus upayakan rapi dan hemat kertas. Baik teman-teman, sebagai penutup, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi lainnya. Teruslah berbuat baik walau kalian lelah, ketahuilah kebaikanmu akan tetap ada dan lelahmu akan hilang. Pangapunten matur nuwun, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Monggo nanti bisa sharing-sharing, saya di WA enggak apa-apa, ataupun mungkin ketemu dan lain sebagainya. Yang penting selagi bisa bermanfaat, ayo kita menjadi orang yang bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan, mohon maaf masih banyak kesalahan. Semoga yang sedikit ini bisa difahami dan bisa bermanfaat. Dari saya, Taufik Andristiono, pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.